Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Dihartanti dengan nomor NIM 811422110 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muh Imam Bustami SHMH. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu subjek dan objek dari TUN itu sendiri. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Petun. Beberapa ciri sengketa tata usaha negara ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada para pihak yang bersengketa. Yang kedua, diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa. Yang keempat, dengan mengajukan gugatan tertulis. Dan yang kelima, terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan. Yang keenam, ada asas praduga tak bersalah. Yang ketujuh, ada peradilan in absentia. Dan yang ke-8, ada pemeriksaan perkara dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Beberapa unsur-unsur dari ketun itu sendiri, yaitu yang pertama ada penetapan tertulis, yang kedua ada badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga ada tindakan hukum tata usaha negara, yang keempat ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kelima ada konkret, yang keenam ada individual, yang ketujuh ada final, dan yang terakhir adalah akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam sengketa tata usaha negara atau TUN ini, pihak yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata serta badan atau pejabat tata usaha negara. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Peratur, yang dijelaskan bahwa sengketa TUN yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat yang dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ini atau ketun. Adapun yang menjadi pihak tergugat dalam sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata, sedangkan yang menjadi pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Subjek hukum dalam sengketa TUN terdiri atas penggugat, tergugat, pemohon, serta pihak yang ketiga. Dalam perkara gugatan yang menjadi pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, sedangkan yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Adapun dalam perkara permohonan yang menjadi pihak pemohon adalah badan atau pejabat pemerintahan tata usaha negara, sedangkan pihak ketiga adalah siapa saja yang ikut berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang berperkara di petun. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, junto pasal 1 angka 4, junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek petun berupa sengketa tata usaha negara antara lain 1. Pasal 1 angka 3, yaitu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain A. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara atau TUN. B. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan, data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. C. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Setelah itu, berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa TUN terbagi menjadi dua, yakni objek sengketa bersifat positif dan objek sengketa yang bersifat fiktif. Adapun objek sengketa TUN yang bersifat positif ialah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan tertulis menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Petun. Penetapan tertulis dirumuskan sebagai putusan TUN. Yang kedua, dikeluarkannya oleh badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada bersifat konkret dan individual. Dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Kemudian, adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Petun yang berbunyi 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, ada jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, adapun jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.
Yang ketiga, ada dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka telah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sedangkan untuk syarat-syarat objek sengketa itu sendiri, itu ada 1, keputusan tertulis, yang kedua ada badan ataupun pejabat tun, yang ketiga ada terdiri dari undang-undang tun yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan yang keempat ada konkret, personal, dan lengkap. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berdampak hukum bagi perorangan dan badan hukum. Adapun terdapat ketentuan pasal 49 yang mengatur kondisi di mana petun tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa, yaitu pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pemaparan materi mengenai subjek dan objek dalam petun. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.